Selamat pagi Bapak Ibu Guru Karyawan dan juga peserta didik. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Tuhan boleh memberkati setiap kami, sehingga kami boleh bangun dengan segala kekuatan, dengan kesehatan, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Saat ini Bapak, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kami sehingga kami boleh mengerti akan maksud Tuhan lewat firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Guru dan juga peserta didik, hari ini renungan kita bertema tentang agar ilmu bermanfaat. Nah, renungan kita hari ini diambil dari Amsal 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, anak-anak, pernahkah anak-anak mendengar sebuah ungkapan bijak ya, yaitu tentang kalakon ngelmu jalaran soko laku. Nah, kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, kurang lebih artinya adalah ilmu itu akan bermanfaat jika dinyatakan dalam suatu bentuk tindakan nyata. Nah, jadi ilmu itu harus kita tunjukkan dalam tindakan nyata. Nah, kalau ilmunya tidak ditunjukkan dalam tindakan nyata, hanya sebatas pengetahuan, hanya sebatas teori, maka itu tidak akan berguna. Jadi tidak ada dampaknya buat orang-orang di sekitar kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita membuat ilmu kita itu menjadi ilmu yang berdampak baik, ilmu yang bermanfaat baik buat orang-orang di sekitar kita? Nah, jawabannya ada di ayat yang kita baca tadi, yaitu Amsal 1 ayat 7. Yaitu apa tadi? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi, supaya ilmu kita itu bermanfaat, supaya pengetahuan kita itu bermanfaat, maka harus didasari dengan takut akan Tuhan. Nah, apakah ada ilmu yang didasari dengan tidak takut akan Tuhan? Ada anak-anak. Jadi kalau ada ilmu yang tidak didasari dengan takut akan Tuhan, hasilnya akan mendatangkan bencana, akan mendatangkan malapetaka, bukan mendatangkan dampak positif. Contohnya apa? Misalkan ada hakim, dia pinter ya, dia sekolah sampai tinggi, dia berilmu, tetapi ketika dia tidak takut akan Tuhan, mungkin dia mau disuap oleh orang lain sehingga memenangkan pihak yang bersalah. Mungkin juga misalkan pengacara, dia pintar, tetapi dia malah membela koruptor karena dia tidak takut akan Tuhan. Atau bisa juga seorang bos, dia pintar, dia juga punya wibawa, tetapi ketika dia tidak takut akan Tuhan, dia semena-mena terhadap karyawannya. Nah, itu adalah contoh orang-orang yang berilmu tetapi tidak takut akan Tuhan. Nah, sekarang anak-anak mau pilih yang mana? Berilmu, takut akan Tuhan sehingga mendatangkan manfaat, atau berilmu tapi tidak takut akan Tuhan sehingga mendatangkan malapetaka atau bencana? Nah, pasti anak-anak semua memilihnya adalah berilmu, takut akan Tuhan, dan mendatangkan manfaat yang baik. Jadi mari kita mulai dengan takut akan Tuhan, karena ingat, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amin. Itu renungan kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman-Mu hari ini. Ajar setiap kami Tuhan Yesus untuk tidak hanya berilmu, tidak hanya berpengetahuan, tetapi kami juga takut akan Tuhan. Sehingga ilmu yang kami miliki, pengetahuan yang kami miliki ini boleh memberikan dampak positif, boleh memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan menggali ilmu kami di hari ini. Kami mau belajar, berkati setiap kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti. Tuhan memberikan kami kekuatan, kemampuan, kepandaian, hikmat, sehingga kami bisa menjalankan tugas kami hari ini dengan baik Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Guru Karyawan, biarlah Tuhan juga yang akan memberkati setiap mereka dengan segala kemampuan, kesehatan,
dan juga berkati di dalam membimbing setiap kami, sehingga boleh memberikan yang terbaik buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.